Nanti bisa tanya jawab di dua perkara itu. Ya. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Untuk Bapak Dirdik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memanggil saudara YUS selaku Direktur Utama PT PUB sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUB yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G pada 1-25. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka, dan selanjutnya kita lakukan penahanan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara pada hari ini. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkara yang kedua. Saya sampaikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah di perkara minyak goreng. Ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Saya bacakan aja jangan salah ya. Yaitu Korporasi Wilmar Group. Yang kedua Korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga Korporasi Musim Mas Group. Diduga, bukan diduga lagi, ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada 3 korporasi ini. Ya, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan 3 korporasi ini sebagai tersangka. Ya, oke. Untuk dua perkara ini silakan rekan-rekan media untuk bertanya. Satu-satu. Ya, di depan dulu. Pak, Republika Pak, terkait tersangka YS ini atau MY, ini kan dia kan sudah berapa kali diperiksa. Dia ini kan tadi Pak Dirdik menyampaikan dia dari BUP, basis utama prima atau basis investment. Pertanyaan saya itu, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh BUP itu memang atas perintah dari tersangka JGP sebagai Menko Info untuk pengadaan sistem power itu? Yang kedua, apakah benar BUP atau basis investment ini kepemilikannya adalah salah satu pengusaha inisial HS atau HP atau HH? Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda terkait dengan tersangka JGP yang sampai saat ini belum di TPPU-kan terkait tersangkanya. Hari ini ada gugatan dari Maki untuk meminta Jampitsus segera menetapkan TPPU untuk JGP. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Baik, untuk yang TPPU ya, untuk TPPU terhadap JGP, Bapak Ibu sekalian ya, sampai saat ini kami masih mendalami dan belum menemukan sebagaimana Undang-Undang TPPU yaitu pasal 345. Belum menemukan, belum ada penyamaran, penyembunyian, transfer ya, bagaimana Undang-Undang TPPU. Namun demikian, kami sudah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan TPP, dengan PPATK
dalam perkembangannya lebih lanjut nanti kita masih tunggu semuanya. Karena prosesnya sedang lagi berjalan penyidikannya dan prosesnya juga lagi sedang berjalan dalam proses penuntutannya. Ya, sampai saat ini belum. Terkait dengan mengapa BUP diperiksa, apakah ada perintah dan sebagainya, saya rasa itu tidak masuk materi perkara. Namun yang jelas kami telah memiliki alat bukti yang cukup bahwa di dalam proses penyediaan panen surya dapat diindikasi tindak pidana. Demikian Mas. Ya, biar nggak panjang lebar. Ya, sebentar Pak. Pak Kapus, dulu. Soal itu kan tadi ada karena kan dia mengadakan oleh pihak yang lain. Tapi terima kasih perbuatan apa yang dilakukan oleh KKN, apakah panjang suryanya maksa atau karena di sini belum Ya, jadi begini Mas. Di dalam pesertaan yang bersangkutan dalam pengadaan ini berdasarkan alat bukti kami ternyata dapat indikasi ya, tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara. Ya. Masalah bagaimana yang bersangkutan itu melakukan perbuatannya sehingga negara rugi itu nanti sebentar lagi kan sudah kita sidangkan. Mari kita tunggu. artinya salah satu bagian pada surya itu ada Ya. Oke, yang lain? Silakan yang depan ini dari tadi. Saya kunci dari Metro TV. Yang pertama adalah untuk paket 1 dan 5 untuk pengadaan panel surya power supply itu. Berapa sih total pengadaan untuk paket 1 dan 5 untuk panel surya itu berapa? Pengadaannya anggarannya ada berapa? Yang kedua adalah soal YS ini kan memang sebagai direktur di perusahaan DP. Nah, sebenarnya ada tidak penelusuran sampai masuk ke beneficial ownership atau pemilik manfaat, di mana di situ ada pemilik modal yang menerima manfaat dari pengadaan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan berapa sih anggaran, ini kan penyidikan sedang berjalan. Ya, tapi yang jelas bisa kami pastikan itu bagian dari yang telah dihitung oleh BPKB. Ya. Kemudian terkait dengan penelusuran pasti kami lakukan. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini kami tegaskan semua kami lakukan berdasarkan ada tidak alat bukti. Kami tidak bisa bertindak di luar itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan. Ini. Sudah, nanti saya satu lagi di belakang. Ini Pak, saya dari Indonesia Pak, terkait tersangka Yus Rizky ini Pak, mempunyai hubungan dengan Pak Happy Absoro gitu. Apakah akan selidiki juga nih Pak Happy ini Pak? Pertanyaan Anda sama dengan yang tadi. Lalu yang lain ada pertanyaannya sama. Di belakang. Biar nanti dijawab sekalian. Di belakang. Mana yang di belakang tadi? Mau nanya? Hah? Sama kayaknya. Nggak ada? Sama. Ya udah, sama. Coba lagi satu depan lagi satu. Pak, sebelumnya ini kan hampir sama sih keterlibatan di sini di tempat nasional. Apakah di sini sebagai perantara dari atasannya atau gimana Pak? Oke, gini aja. Ya. PT Baru Pertama. Kalau pertanyaannya sama, Ini. sekarang dijawab. Saya jawab ya, tadi sudah terang bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung. Tapi kami bertindak dengan dasar ada tidak alat bukti. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami tidak bisa bertindak. Ya, clear ya? Ya, ini ya rekan-rekan media yang saya bangga dan hormati, ya kita proses sedang berjalan dan semua nanti akan terungkap di persidangan. Tidak akan bisa ditutup-tutupi ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada proses pemeriksaan. Ya, jadi nggak usah berasumsi apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirdik,
semua kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena kita melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan pesanan, tekanan apapun yang terkait dengan isu yang beredar di luar. Semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan. Sekian dan terima kasih. Yang mau aja, yang mau. Waduh, awas Pak. Jangan di depannya dong. Anggota DPR berapa Pak? Pak punya Pak, kenal sama penarannya Pak? Happy Absoro Pak. Happy Absoro ada Pak tadi siang makan apa? Betul. Yo. Saya satu tersangka lagi kasus. Terima kasih atas kehadirannya di Gedung Gunar Kejaksaan Agung Indonesia. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara Kemeninfo yang sudah kita saksikan bersama. Yang kedua adalah perkembangan penanganan perkara minyak goreng. Nanti bisa tanya jawab di dua perkara itu. Ya. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Untuk Bapak Dirdik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memanggil saudara YS selaku Direktur Utama PT PUP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G pada 1-5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara pada hari ini. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkara yang kedua. Kita sampaikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah di perkara minyak goreng. Ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Saya bacakan aja biar nggak salah ya. Yaitu korporasi Wilmar Group. Yang kedua korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga korporasi Musim Mas Group. Bukan diduga lagi, ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada 3 korporasi ini. Ya, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan 3 korporasi ini sebagai tersangka. Ya, oke. Untuk 2 perkara ini silakan rekan-rekan media untuk bertanya.
Satu-satu. Ya, di depan dulu. Pak, Pak Republika Pak, terkait tersangka YS ini atau MY, ini kan dia kan sudah berapa kali diperiksa. Dia ini kan tadi Pak DT menyampaikan dia dari BUP, basis utama prima atau basis investment. Pertanyaan saya itu, apakah pengerjaan yang dilakukan oleh BUP itu memang atas perintah dari tersangka JGP sebagai Menko Info untuk pengadaan sistem power itu? Yang kedua, apakah benar BUP atau basis investment ini kepemilikannya adalah salah satu pengusaha inisial NAS atau HP atau HH? Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda terkait dengan tersangka JGP yang sampai saat ini belum di TPPU kan terkait tersangkanya. Hari ini ada gugatan dari Maki untuk meminta Jampitsus segera menetapkan TPPU untuk JGP. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Baik, untuk yang TPPU ya, untuk TPPU terhadap JGP, Bapak Ibu sekalian ya, sampai saat ini kami masih mendalami dan belum menemukan sebagaimana Undang-Undang TPPU yaitu pasal 345. Belum menemukan, belum ada penyamaran, penyembunyian, transfer ya, bagaimana Undang-Undang TPPU. Namun demikian, kami sudah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan TPP, dengan PPATK. Dalam perkembangannya lebih lanjut nanti kita masih tunggu semuanya. Karena prosesnya sedang lagi berjalan penyidikannya dan prosesnya juga lagi sedang berjalan dalam proses penuntutannya. Ya, sampai saat ini belum. Terkait dengan mengapa BUP diperiksa, apakah ada perintah dan sebagainya, saya rasa itu tidak masuk materi perkara. Namun yang jelas kami telah memiliki alat bukti yang cukup bahwa di dalam proses penyediaan panel surya dapat indikasi tindak pidana. Demikian Mas. Ya, biar nggak panjang lebar. Ya, sebentar Pak. Pak Kapus, tunggu dulu. Soal UCSD itu kan tadi ada perbuatan karena kan dia mengadakan atau yang pada kalau kita dimulai tapi terima kasih perbuatan apa yang dilakukan oleh Sakai, apakah panel suryanya makra atau karena di sini belum Ya, jadi begini Mas, di dalam pesertaan yang bersangkutan dalam pengadaan ini berdasarkan alat bukti kami ternyata dapat indikasi ya, tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara. Ya. Masalah bagaimana yang bersangkutan itu melakukan perbuatannya sehingga negara rugi, itu nanti sebetulnya lagi kan sudah kita sidangkan. Mari kita tunggu. artinya salah satu bagian panel surya Ya. Oke, yang lain? Silakan yang depan ini dari tadi. Saya fungsi dari Metro TV. Yang pertama adalah untuk paket 1 dan 5 untuk pengadaan panel surya power supply itu. Berapa sih total pengadaan untuk paket 1 dan 5 untuk panel surya itu berapa? Pengadaannya anggarannya ada berapa? Yang kedua adalah soal YS ini kan memang sebagai direktur di perusahaan DP. Nah, sebenarnya ada tidak penelusuran sampai masuk ke beneficial ownership atau pemilik manfaat, di mana di situ ada pemilik modal yang menerima manfaat dari pengadaan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait dengan berapa sih anggaran, ini kan penyidikan sedang berjalan. Ya, tapi yang jelas bisa kami pastikan itu bagian dari yang telah dihitung oleh BPKB. Ya. Kemudian terkait dengan penelusuran pasti kami lakukan. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini kami tegaskan semua kami lakukan berdasarkan ada tidak alat bukti. Kami tidak bisa bertindak di luar itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan.
Ini. Sudah, nanti saya satu lagi di belakang. Ini Pak, saya dari Indonesia Pak, terkait tersangka Yus Rizky ini Pak, mempunyai hubungan dengan Pak Happy Hapsoro gitu. Apakah akan selidiki juga nih Pak Happy ini Pak? Pertanyaan Anda sama dengan yang tadi. Lalu yang lain ada pertanyaannya sama. Di belakang. Biar nanti dijawab sekalian. Di belakang. Mana yang di belakang tadi? Mau nanya? Hah? Sama kayaknya. Gak ada? Sama. Ya udah. Kemana satu depan lagi itu? Pak, sebelumnya ini kan hampir sama sih keterlibatan di sini di tempat nasional. Apakah justru ini sebagai perantara dari atasannya atau gimana Pak? Oke, gini aja. Untuk PT Baru Pertama. Kalau pertanyaannya sama, ini. sekarang dijawab. Saya jawab ya, tadi sudah selalu berangkat bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung. Tapi kami bertindak dengan dasar ada tidak ada alat bukti. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami tidak bisa bertindak. Ya, clear ya? Ya, ini ya rekan-rekan media yang saya bangga dan hormati, ya kita proses sedang berjalan dan semua nanti akan terungkap di persidangan. Tidak akan bisa ditutup-tutupi ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada proses pemeriksaan. Ya, jadi nggak usah berasumsi apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirdik, semua kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena kita melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan pesanan, tekanan apapun yang terkait dengan isu yang beredar di luar. Semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan. Sekian dan terima kasih. Yang mau aja yang mau. Waduh, awas Pak. Jangan di depannya dong. Anggota DPR berapa Pak? Pak punya Pak, kenal suami penarannya Pak? Happy Hapsoro Pak. Pak Happy Hapsoro ada Pak tadi siang makan apa? Ya. Yuk. Saya satu tersangka lagi kasus. Terima kasih atas kehadirannya di Gedung Gunar Kejaksaan Agung Indonesia. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara Kemeninfo yang sudah kita saksikan bersama. Yang kedua adalah perkembangan penanganan perkara minyak goreng. Nanti bisa tanya jawab di dua perkara itu. Ya. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Untuk Bapak Dirdik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memanggil saudara YS selaku Direktur Utama PT UP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G pada 1-2. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Jakarta Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara pada hari ini. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkara yang kedua, saya sampaikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah di perkara minyak goreng. Ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Saya bacakan aja biar nggak salah ya. Yaitu Korporasi Wilmar Group. Yang kedua, Korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga, Korporasi Musim Mas Group. Bukan diduga lagi, ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada 3 korporasi ini. Ya, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan 3 korporasi ini sebagai tersangka. Ya, oke. Untuk 2 perkara ini silakan rekan-rekan media untuk bertanya. Satu-satu. Ya, di depan dulu. Pak, Republika Pak, terkait tersangka YS ini atau EY, ini kan dia kan sudah berapa kali diperiksa. Dia ini kan tadi Pak DT menyampaikan dia dari BUP, basis utama prima atau basis investment. Pertanyaan saya itu, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh BUP itu memang atas perintah dari tersangka JGP sebagai Menko Info untuk pengadaan sistem power itu? Yang kedua, apakah benar BUP atau basis investment ini kepemilikannya adalah salah satu pengusaha inisial HS atau HP atau HH? Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda terkait dengan tersangka JGP yang sampai saat ini belum di TPPU kan terkait tersangkanya. Hari ini ada gugatan dari Maki untuk meminta Jampitsus segera menetapkan TPPU untuk JGP. Itu aja Pak. Ya, langsung saya jawab ya. Baik, untuk yang TPPU ya, untuk TPPU terhadap JGP, Bapak Ibu sekalian ya, sampai saat ini kami masih mendalami dan belum menemukan sebagaimana Undang-Undang TPPU yaitu pasal 345. Belum menemukan, belum ada penyamaran, penyembunyian, transfer ya, bagaimana Undang-Undang TPPU. Namun demikian, kami sudah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan PPATK. Dalam perkembangannya lebih lanjut nanti kita masih tunggu semuanya. Karena prosesnya sedang lagi berjalan penyidikannya dan prosesnya juga lagi sedang berjalan dalam proses penuntutannya. Ya, sampai saat ini belum. Terkait dengan mengapa BUP diperiksa, apakah ada perintah dan sebagainya, saya rasa itu tidak masuk materi perkara. Namun yang jelas kami telah memiliki alat bukti yang cukup bahwa di dalam proses penyediaan panen surya dapat indikasi tindak pidana. Mungkin demikian Mas. Ya, biar nggak panjang lebar. Ya, sebentar Pak. Pak Kapus, dulu. Soal bisnis itu kan tadi ada perbuatan karena kan dia mengadakan atau yang pada pihak itu lain. Tapi terima kasih perbuatan apa yang dilakukan oleh tersangka ini? Apakah Panjang Suryanya makar atau karena di sini belum ya, jadi begini Mas. Di dalam kepesertaan yang bersangkutan dalam pengadaan ini berdasarkan alat bukti kami ternyata dapat indikasi ya, tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara. Ya. Masalah bagaimana yang bersangkutan itu melakukan perbuatannya sehingga negara rugi, itu nanti sebentar lagi kan sudah kita sidangkan. Mari kita tunggu. artinya salah satu bagian item pada surya itu ada
Iya. Oke, yang lain? Silakan yang depan ini dari tadi. Saya kunci dari Metro TV. Yang pertama adalah untuk paket 1 dan 5 untuk pengadaan panel surya power supply itu. Berapa sih total pengadaan untuk paket 1 dan 5 untuk panel surya itu berapa? Pengadaannya anggarannya ada berapa? Yang kedua adalah soal YS ini kan memang sebagai direktur di perusahaan DP. Nah, sebenarnya ada tidak penelusuran sampai masuk ke beneficial ownership atau pemilik manfaat, di mana di situ ada pemilik modal yang menerima manfaat dari pengadaan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terkait dengan berapa sih anggaran, ini kan penyidikan sedang berjalan. Ya, tapi yang jelas bisa kami pastikan itu bagian dari yang telah dihitung oleh BPKB. Ya. Kemudian terkait dengan penelusuran pasti kami lakukan. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini kami tegaskan semua kami lakukan berdasarkan ada tidak alat bukti. Kami tidak bisa bertindak di luar itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan. Ini. Sudah, nanti saya satu lagi di belakang. Izin Pak, saya dari Indonesia Pak, terkait tersangka Yus Rizky ini Pak, dia mempunyai hubungan dengan Pak Happy Absoro gitu. Apakah akan selidiki juga nih Pak Happy ini? Pertanyaan Anda sama atau yang tadi? Lalu yang lain ada pertanyaannya sama. Di belakang. Biar nanti dijawab sekalian. Di belakang. Mana yang di belakang tadi? Mau nanya? Hah? Sama kayaknya. Gak ada? Sama. Ya udah. Coba lagi satu depan lagi satu. Pak, sebelumnya ini kan hampir sama sih keterlibatan di sini di tempat nasional. Apakah di sini sebagai perantara dari atasannya atau gimana Pak? Oke, gini aja. Untuk PT Bali Pertama. Kalau pertanyaannya sama, ini. sekarang dijawab. Saya jawab ya, tadi sudah terang bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung. Tapi kami bertindak dengan dasar ada tidaknya alat bukti. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami tidak bisa bertindak. Ya, clear ya? Ya, ini ya rekan-rekan media yang saya bangga dan hormati, ya kita proses sedang berjalan dan semua nanti akan terungkap di persidangan. Tidak akan bisa ditutup-tutupi ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada proses pemeriksaan. Ya, jadi nggak usah berasumsi apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirdik, semua kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena kita melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan sanan, tekanan apapun yang terkait dengan isu yang beredar di luar. Semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan. Sekian dan terima kasih. Yang mau aja yang mau. Waduh, awas Pak. Jangan di depannya dong. Anggota DPR berapa Pak? Pak punya Pak, kenal suami penarannya Pak? Happy Absoro Pak. Pak Happy Absoro ada Pak tadi siang makan apa? Yo. Yuk. Saya satu tersangka lagi kasus. Terima kasih atas kehadirannya di Gedung Gunar Kejaksaan Agung Indonesia. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara Kemeninfo yang sudah kita saksikan bersama. Yang kedua adalah perkembangan penanganan perkara minyak goreng. Nanti bisa tanya jawab di dua perkara itu. Ya. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Untuk Bapak Dirdik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini tim penyidik
Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah memanggil saudara JUS selaku Direktur Utama PT UP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G pada 1-5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara pada hari ini. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkara yang kedua. Saya sampaikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah di perkara minyak goreng. Ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Saya bacakan aja jangan salah ya. Yaitu Korporasi Wilmar Group. Yang kedua, Korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga, Korporasi Musim Mas Group. Diduga, bukan diduga lagi, ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terbukti bahwa perkara yang sudah inkrah ini adalah merupakan aksi daripada 3 korporasi ini. Ya, sehingga pada hari ini juga kami tetapkan 3 korporasi ini sebagai tersangka. Ya, oke. Untuk 2 perkara ini silakan rekan-rekan media untuk bertanya. Satu-satu. Ya, di depan dulu. Pak, abang Pak, Republika Pak, terkait tersangka YS ini atau MY, ini kan dia kan sudah berapa kali diperiksa. Dia ini kan tadi Pak Binti menyampaikan dia dari BUP, basis utama prima atau basis investment. Pertanyaan saya itu, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh BUP itu memang atas perintah dari tersangka JGP sebagai Menko Info untuk pengadaan sistem power itu? Yang kedua, apakah benar BUP atau basis investment ini kepemilikannya adalah salah satu pengusaha inisial HS atau HP atau HH? Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda terkait dengan tersangka JGP yang sampai saat ini belum di TPPU kan terkait tersangkanya. Hari ini ada gugatan dari Maki untuk meminta Jampitsus segera menetapkan TPPU untuk JGP. Itu aja Pak. Ya, langsung saya jawab ya. Baik, untuk yang TPPU ya, untuk TPPU terhadap JGP, Bapak Ibu sekalian ya, sampai saat ini kami masih mendalami dan belum menemukan sebagaimana Undang-Undang TPPU yaitu pasal 345. Belum menemukan, belum ada penyamaran, penyembunyian, transfer ya, bagaimana Undang-Undang TPPU. Namun demikian, kami sudah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan TPP, dengan PPATK. Dalam perkembangannya lebih lanjut nanti kita masih tunggu semuanya. Karena prosesnya sedang lagi berjalan penyidikannya dan prosesnya juga lagi sedang berjalan dalam proses penuntutannya. Ya, sampai saat ini belum. Terkait dengan
mengapa BUP diperiksa, apakah ada perintah dan sebagainya. Saya rasa itu tidak masuk materi perkara. Namun yang jelas kami telah memiliki alat bukti yang cukup bahwa di dalam proses penyediaan panel surya dapat diindikasi tindak pidana. Demikian, Mas. Ya, biar nggak panjang lebar. Ya, sebentar. Pak Kapus, dulu. Soal USLSP itu kan tadi ada perbuatan karena kan dia mengadakan atau yang ada pihak yang lain. Tapi terima kasih perbuatan apa yang dilakukan oleh KKN, apakah panel suryanya makra atau karena di sini belum Ya, jadi begini, Mas. Di dalam pesertaan yang bersangkutan dalam pengadaan ini berdasarkan alat bukti kami ternyata dapat indikasi ya, tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara. Ya. Masalah bagaimana yang bersangkutan itu melakukan perbuatannya sehingga negara rugi itu nanti sebentar lagi kan sudah kita sidangkan. Mari kita tunggu. artinya salah satu bagian pada surya itu ada Ya. Oke, yang lain? Silakan yang depan ini dari tadi. Saya kunci dari Metro TV. Yang pertama adalah untuk paket 1 dan 5 untuk pengadaan panel surya power supply itu. Berapa sih total pengadaan untuk paket 1 dan 5 untuk panel surya berapa? Pengadaannya anggarannya ada berapa? Yang kedua adalah soal YS ini kan memang sebagai direktur di perusahaan DP. Nah, sebenarnya ada tidak penelusuran sampai masuk ke beneficial ownership atau pemilik manfaat, di mana di situ ada pemilik modal yang menerima manfaat dari pengadaan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terkait dengan berapa sih anggaran, ini kan penyidikan sedang berjalan. Ya, tapi yang jelas bisa kami pastikan itu bagian dari yang telah dihitung oleh BPKB. Ya. Kemudian terkait dengan pemilihan pasti kami lakukan. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini sangat kami tegaskan, semua kami lakukan berdasarkan ada tidak alat bukti. Kami tidak bisa bertindak di luar itu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan. Ini. Sudah, nanti saya satu lagi di belakang. Ini Pak, saya dari Indonesia Pak, terkait tersangka Yus Rizky ini Pak, mempunyai hubungan